Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Mana suaranya? Aha! Yang di rumah, mana suaranya? Semangat nggak hari ini? Harus ya. Pemirsa, saya Coki Sitohang kembali lagi di Go Healthy, nggak sendirian, tentunya rame-rame di sini karena kami selalu menghadirkan yang baru, narasumber dengan berbagai cerita seputar kesehatannya yang bersedia dibagikan kepada Anda supaya kita bisa menarik hikmah dari sana. Dan hari ini kami menghadirkan seorang narasumber yang punya masalah kesehatan terkait hipertensi atau tekanan darah tinggi. Pemirsa, berapa kali Anda melihat orang di sekitar Anda terkena penyakit jantung atau stroke? Sekali? 2 kali? Atau itu membuat Anda sampai sekarang nggak bisa melupakan satu peristiwa? Sadarkah Anda jika salah satu penyebab dari penyakit tersebut adalah hipertensi atau tekanan darah yang tinggi? Oleh sebab itu, kita perlu mencegahnya sedini mungkin. Seperti yang dilakukan oleh narasumber kami, yaitu Ibu Eta. Beliau punya tekanan darah yang tinggi sejak memasuki usia 50 tahun. Dulu muda oke, tapi gedenya, tuanya, bertambahnya kok makin banyak keluhan yang muncul katanya. Halo Bu Eta, dalam keadaan sehat sekarang? Sehat, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Dan saya kenalkan sama lawan bicara Ibu, persis di seberang. Ini 2 sahabat saya. Ada Bang Paidon dan ada Mbak Lula Kamal. Tepuk tangan buat mereka. Silakan disapa dulu Bang. Mbak. Hai pemirsa. Salam sehat, saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Saya di sini bersama Mbak Lula, siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Bu Eta, masalahnya hipertensi ya Bu, ternyata. Dan Ibu baru menyadarinya ketika memasuki usia 50 tahun. Iya, usia 50. Tapi dari dulu, waktu masih muda, katakanlah lagi produktifnya, lagi aktif-aktifnya banget. Pernah nggak ada keluhan-keluhan seputar darah tinggi? Nggak ada. Terus gimana caranya Ibu bisa ketahui? Saya kebetulan pelayanan sosial di poliklinik. Di situ setiap kalau saya datang pelayanan, saya selalu mengeluh sakit kepala. Tapi saya anggap biasa aja, mungkin karena saya kurang tidur atau terlambat makan atau apalah. Tapi setelah itu saya konsul sama dokter, dok kok saya sering sakit kepala. Dokter bilang coba ditensi dulu. Gitu. Nah setelah saya tensi 130 per 80 sekian lah, nggak sampai 90. Minggu pertama, abis itu saya berikut lagi saya tes lagi gitu. Terus akhirnya dokter bilang ini ada gejala hipertensi karena dilihat juga saya ceritakan riwayat keluarga saya, bapak ibu saya mengalami hipertensi dan juga gula darah ya. Ini kejadiannya kapan Bu? 7 tahun yang lalu ya. Sekarang Ibu 57. Itu waktu umur 50 tahun. 50 tahun ya. Keluhannya itu keluar di usia 50. Sebelumnya pernah tensi sebelum umur 50 nih, pengen tahu aja kita. Saya sering tensi. Dan bagus. Iya. Maksimal berapa yang bikin Ibu khawatir waktu itu hipertensi? Iya 130, 82, 80. 130, sebenarnya masih normal nggak sih Mbak? Bang? Sebetulnya ya masih normal ya. Masih, Iya nggak jadi sih? kalau standarnya kan dibilang 120 per 80. Tapi itu kan buku teks ya. Tapi orang Indonesia saya sering jumpa itu rata-rata di 100 per 70 malah. Paling sering itu 90 per 60. Iya, Dulu. jadi dulunya, Iya. Cenderungannya dulunya rendah, Nah. cenderung rendah. Iya. Tiba-tiba kemudian di Kemudian 50 130 ya. Jadi saya juga panik yang biasanya segitu, Ya. tiba-tiba 130 per sekian. Kalau memang dulu segitu, terus sekarang 130 per 80, hati-hati itu udah naik tensinya. Iya. Udah naik berapa poin itu? 40 poin. Saya sendiri juga sama Bu, 90 per 60. Tapi pemirsa di rumah nih sama-sama kita mesti mengerti. Begitu usia kita bertambah, yang namanya pembuluh darah kita akan lebih kaku. Ya, yang tadinya lentur, gampang banget ngikutin nih tensi kita, sekarang nggak semudah itu. Karena itu biasanya dengan bertambahnya usia, tensi kita akan bertambah. Kalau cerita Ibu Eta agak berbeda Bu. Kita kalau perempuan ada yang namanya perimenopause. Jadi pramenopause masih menstruasi terus-menerus, ada yang perimenopause di mana kita udah mulai ya hampir berhenti tapi belum berhenti nih, masih kacau-kacaunya. Kemudian ada yang namanya menopause. Biasanya di perimenopause pun kita sudah mesti hati-hati. Semua nih yang namanya akan berubah nih pemirsa dengan sendirinya. Tanpa menopause, laki-laki nih misalkan dengan bertambahnya usia pun dengan sendirinya tensi akan bertambah.
Karena itu kita harus hati-hati waktu bertambah usia. Apa yang ada dalam benak Ibu tentang kata hipertensi? Adakah yang Ibu khawatirkan? Jelas ada. Jadi karena saya berangkat dari keluarga yang riwayatnya hipertensi ya, jadi saya khawatir. Saya khawatir jangan sampai saya mengalami seperti orang tua saya atau kakak-kakak saya, adik saya seperti itu. Jadi memang sudah ada kekhawatiran dalam diri saya. Jadi saya selalu mengamati selalu bagaimana nih caranya supaya saya jangan mengalami seperti itu. Gitu. Apa yang Ibu upayakan supaya khawatir itu jadi nggak berlebihan? Ya jelas dokter bilang supaya saya konsumsi obat ya saya ikutin. Terus saya juga menjaga pola makan saya. Saya juga berolahraga. Tapi tetap saya masih merasa itu ada masih kurang ya. Suatu ketika mungkin acara kesehatan ini juga yang saya lihat di situ ada alat yang bisa membuat pokoknya mengontrol kesehatan tubuh kita. Dari situ saya tertarik untuk untuk memiliki, wah ini bagus nih kayaknya. Ibu nonton Go Healthy waktu itu, lihat teknologi laser. Iya. Ibu pakai. Iya. Kemudian apa yang Ibu rasakan ketika pemakaian pertama itu? Saya pemakaian pertama itu saya belum terlalu memperhatikan ya. Tetapi makin kesini terus saya, loh kok saya tidak pernah ada keluhan sakit kepala lagi gitu loh. Oh, sebelumnya Ibu keluhan sakit kepalanya menetap? Walaupun dapat obat dari dokter untuk tensinya lebih rendah? Iya. Oh. Ada terbantu dengan obat, tapi abis itu kalau saya panik atau saya stres, naik lagi gitu. Nah jadi seperti itu ritmenya. Sehingga saya cobalah saya ditunjang dengan ini, mudah-mudahan bisa membantu saya. Itu harapan Ibu Eta dan ternyata terjadi seperti yang Ibu harapkan. Iya. Bahwa sakit kepala itu hilang sejak pemakaian rutin teknologi laser. Iya. Berapa tensi Ibu ketika sudah menggunakan teknologi laser dalam periode waktu tertentu? Sekarang ini terakhir ya, kalau boleh saya bilang kemarin saya baru semalam ya, 113/77. Yes, very good. Sakit kepalanya hilang sejak beliau menggunakan teknologi laser. Dan kita akan cari tahu lagi dari Bang Paidon dan Mbak Lula, cara kerjanya teknologi laser bagaimana sampai bisa mendukung performa dari Ibu Eta. Tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy. Pemirsa, ada Bu Eta di sini, asli orang Merauke loh. Beliau ini seorang pekerja sosial yang harus menjaga kualitas kesehatan tubuhnya supaya bisa tetap melayani masyarakat. Tekanan darah beliau itu pernah mencapai 160. Iya. Pernah ya, Bu ya, meskipun ini hanya angka sekali ya. Iya. Kemudian keluhan yang paling utama adalah sering sakit kepala, pemirsa. Ini nggak ganggu banget. Sampai-sampai Ibu sulit melayani orang karena di sisi lain harus menangani masalah sakit kepala itu. Tapi ketemu teknologi laser saat nonton Go Healthy, menggunakan teknologi laser secara konsisten. Tekanan darah terakhir, tadi malam beliau cek 117/77. Badannya bugar, tidurnya berkualitas. Kalau dulu Bu, tidurnya waktu masih sakit kepala sebelum pakai teknologi laser, sering nggak sakit kepalanya ganggu kualitas tidur? Justru itu, karena kualitas tidurnya terganggu, sehingga saya sakit kepala. Ibu tahu ya seburuk apa komplikasinya kalau hipertensi tidak dikendalikan? Ibu tahu? Tahu. Sebutkan. Ya bisa stroke. Ada yang ngalamin nggak di keluarga sampai Ada. stroke begitu? Ibu saya itu terakhir itu dia stroke. Adik saya di bawah saya 5 tahun usianya, sudah kena stroke. Ibu ada keluhan lain nggak selain sakit kepala? Kecil-kecil tapi ngeganggu gitu, gengges misalnya, ada nggak? Ya, saya selain sakit kepala, saya juga ada sinusitis. Sinusitisnya keluhannya apa, Bu? Sinusitis itu sampai sempat yang bernapas itu sulit. Ya selain sulit, aromanya juga nggak. Ya. Gitu ya. Apa yang Ibu lakukan sampai sinusitisnya hilang? Awalnya tuh saya ke dokter THT dulu ya. Ya. Saya ke dokter THT, dokter mengatakan bahwa Ibu sinusitis. Saya kasih obat.
Jadi saya dikasih obat, saya minum. Tapi kok masih sakit dan keluhannya tuh masih ada. Susah bernapas ya, sesak. Itu masih ada keluhannya. Terus karena saya sudah menggunakan teknologi laser dengan logika berpikir sederhana saya yang saya menggunakan alat yang dimasukin ke hidung intranasal. Ya, itu saya menggunakan alat itu. Makin kesini saya mulai coba loh, kok saya sudah pilek yang biasanya pilek berlebihan itu sudah tidak ada. Terus rasa sakit di sini pun juga sudah hilang. Sakit kepala pun juga hilang. Jadi ya saya merasa benar-benar nyaman, sehat, itu yang saya rasakan. Terbantu ya. Teknologi laser ini kemudian dipakai sama ibu. Apa yang dilakukan teknologi laser? Dia merangsang produksi oksida nitrit yang tadi sudah berkurang seiring dengan pertambahan usia. Ketika oksida nitrit diproduksi oleh pembuluh darah, si oksida nitrit ini membantu membuka pembuluh darah. Bukan hanya di pergelangan, karena oksida nitrit ini juga ikut beredar dalam pembuluh darah, di seluruh tubuh kita juga ikut pembuluh darahnya terbuka, maka tensinya terbantu turun. Nah, kemudian ketika sirkulasi darah bagus, tensinya terbantu turun, apa manfaatnya ke masalah tidurnya ibu tadi? Aliran darah ke otak, bagian kecil otak yang menghasilkan hormon, itu membantu produksi hormon melatonin, maka ibu juga bisa tidur. Jadi dua masalahnya akibat tensi tinggi. Pertama memang tensinya bisa komplikasi, kedua tensi tinggi. Aliran darah ke kelenjar di otak yang menghasilkan hormon melatonin itu berkurang, dibantu sekarang. Jadi dengan demikian ibu bisa mengalami keuntungan dengan penggunaan teknologi laser, tidurnya lebih enak, tekanan darah turun, sehingga membantu mencegah komplikasi kalau dibiarin. Tapi kalau nggak dibiarin, mudah-mudahan komplikasinya bisa jauh dari situlah. Ini sebetulnya saya meneruskan dari Bang Pai ya. Kan intinya nih pemirsa ya, bahwa inti dari teknologi laser ini adalah memperlancar aliran darah. Waktu kemudian dipakai intranasal, yang akan terbantu adalah aliran darah di sekitar kepala kita. Termasuk tadi aliran darah di sekitar sinus tadi Ibu, karena itu dia membantu hilang rasa sakitnya. Sementara kalau sakit kepala tadi berhubungan dengan tensinya, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Pai. Tambahannya yang paling penting seperti ini, sebetulnya teknologi laser itu bisa membantu tubuh kita supaya bisa optimal lagi semua fungsinya. Salah satu fungsi yang paling penting adalah menjaga supaya aliran darah bisa lancar. Yang pertama, biasanya darah nih ya, ada yang namanya sel-sel darah di sana. Suka dia menggumpal. Kalau menggumpal jadi gumpalan, permasalahannya nanti bisa menyumbat. Tubuh ini pintar kan ya. Dia langsung akan mengeluarkan yang namanya fibrinolisis, dihancurkan gumpalan tadi. Itu memang mekanisme yang kita punya di tubuh kita. Tapi dengan bertambahnya umur, dengan pola hidup yang kurang sehat, fungsi tersebut bisa turun, nggak optimal lagi. Teknologi laser hadir di sini untuk mengoptimalkan fungsi tersebut. Apa sih hasilnya? Hasilnya aliran darah kita bisa lancar ke seluruh tubuh. Jadi walaupun tadi ngomongnya, oh iya hilang sakit karena sinusitisnya Bu. Tapi di balik itu sebetulnya lebih penting lagi adalah mencegah komplikasi stroke penyumbat. Mencegah terjadinya serangan jantung. Betul. Supaya darah kita tidak kental nih pemirsa. Apakah ada hal lain lagi yang bisa kita harus kerjakan untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita? Atau cukup di darah dan pembuluh darah saja? Gak bisa cuma darah dan pembuluh darah. Kita kalau melihat tubuh kita nih ya Bu ya, udah pasti ada pola hidup sehat. Kalau sakit haruslah minum obat dokter gitu ya. Kemudian gunakan teknologi. Kalau ngomongin darah, pembuluh darah, oke ada teknologi laser. Tapi ada satu lagi yang penting sebetulnya, otot itu harus dijaga. Seiring dengan bertambahnya usia, otot akan berkurang. Hitungannya nih pemirsa, 1%. Nambah 1 tahun, hilang 1%. Kayaknya sih kecil ya, kayaknya kecil. Tapi sebetulnya otot itu yang bertanggung jawab nanti untuk membakar gula, membakar semua yang tidak penting. Dan makin dia tidak membakar, makin banyak yang terkumpul di tubuh kita. Oke, apakah ada terobosan ke arah sana? Ada teknologi yang namanya NMES. Nih Bang Pai akan bantu saya nih ngomongin ini. Wah, oke. NMES itu sendiri ya Bang? NMES, jadi NMES itu Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya. Jadi itu teknologi untuk membantu merangsang otot supaya bisa seperti bekerja. Nah orang yang tadi seperti adiknya ibu yang mengalami stroke itu kan komunikasi antara otot dan sarafnya itu seperti terganggu.
Betul. Sehingga ototnya nggak dipakai. Nah, permasalahan dari otot yang tidak dipakai, baik karena masalah penyakit atau mungkin ada yang sakit sendi juga, jadi di rumah tuh nggak bisa bergerak. Itu otot makin lama makin kecil. Nah, Teknologi NMES ini dipakai untuk membantu merangsang otot sehingga bisa bekerja mungkin tidak seperti orang jalan biasa, tapi betul-betul bekerja sehingga bisa membantu membakar kalori dan mengaktifkan otot-otot itu. Sehingga nanti kalau dipakai bersamaan dengan teknologi laser, maka teknologi laser dan teknologi NMES ini akan bersinergi, berkolaborasi membuat tubuh kita lebih sehat dan lebih bugar. kita sudah dengar bagaimana kisah Ibu Eta yang masih akan dilanjutkan pada segmen berikutnya. Tapi izinkan, Mas Panji akan menjelaskan kepada Anda mengenai teknologi laser lebih lengkap lagi. Silahkan disimak. Pemirsa, kesehatan adalah anugerah yang perlu kita jaga. Dan jika kita sehat, tentu kita juga yang akan menikmatinya. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakanlah teknologi laser. Karena jika digunakan secara rutin, teknologi laser bermanfaat untuk membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah sehingga dapat membantu menurunkan tekanan darah yang tinggi, membantu melancarkan aliran darah sehingga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi akibat hipertensi. Untuk teknologi laser, Anda bisa menggunakan Akulaser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser yang menghadirkan sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES. Akulaser Ultimate penggunaannya juga mudah. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya ada 14 light therapy yang terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning yang akan menyinari pembuluh darah kita. Bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa kita gunakan pada area otot yang membutuhkan. Dan jika Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda akan mendapatkan aksesoris tambahan yaitu intranasal therapy kit secara gratis. Ini bisa digunakan pada rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya Akulaser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kata hipertensi atau tekanan darah tinggi menurut sebagian orang biasa aja. Sekarang saya lagi nanganin hipertensi, tapi nggak buat Ibu Eta. Karena orang tuanya mengalami hipertensi sampai akhir hayatnya. Adiknya pun demikian, karena hipertensi tidak terkontrol mengakibatkan stroke. Persis ya, berarti kan yang Ibu alamin ini nggak gampang. Tapi ketika Ibu bisa mengambil keputusan bijaksana, mengubah pola hidup, menggunakan teknologi laser, maka manfaatnya saja yang bisa Ibu rasakan hari ini. Sebelum menggunakan teknologi laser, hipertensinya tadi, tekanan darah sistoliknya sampai 160, sering sakit kepala. Tapi sejak menggunakan teknologi laser, banyak hal berubah, termasuk tekanan darah yang sangat normal di 117, membuat beliau merasa lebih segar dan punya kualitas tidur yang lebih baik. Ya. Kita semua pertama, kita mengalami proses penuaan. Ini data ya. Itu pasti mengalami penurunan hormon. Penurunan hormon salah satunya pasti mengalami penurunan produksi oksida nitrit. Pasti tidak terlalu elastis makin tua. Iya. Ya. Kemudian nggak semua orang itu bisa makan sangat terkontrol. Jadi ketika orang banyak makan gula dan goreng itu terjadi pengentalan darah, tensi bisa naik. Kalau Anda sekarang belum kenapa-kenapa dan Anda tidak melakukan apa-apa untuk mencegahnya, tinggal nunggu aja itu nanti stroke, sakit ginjal, serangan jantung itu datang dan biasanya mereka nggak permisi. Anda yang tidak menjalankan pola hidup sehat saat ini berarti Anda sedang siap-siap untuk sakit lebih cepat. Nah, makanya ketika kita ajarkan pola hidup sehat, mulai makan buah, berolahraga, periksa kesehatan, dan penggunaan teknologi laser, kalau bisa sebelum kejadian. Ya. Mungkin Anda 1 minggu atau bahkan 1 bulan lupa olahraga, lupa makan sehat, tapi teknologi lasernya kan bisa Anda pakai terus untuk membantu pembuluh darah Anda terbuka karena dia merangsang produksi oksida nitrit. Oksida nitrit itu adalah molekul yang bertugas membantu membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah Anda bisa dibantu sehingga komplikasi dari hipertensi bisa dicegah. Dengan kita menggunakan teknologi laser secara teratur, kita udah dengan sadar menjaga kesehatan buat diri kita sendiri. Ingat, tanggung jawab kesehatan kita adalah pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Mbak Lula, sekarang tolong jangan singkat-singkat Mbak.
mau minta tolong dieksplorasi lagi kenapa menjaga otot kita itu sama pentingnya dengan menjaga kualitas darah. Oke, otot ini yang penting sekali kita jaga masanya. Ya. Kenapa penting dijaga masanya? Kan memang udah barangkali kita udah punya otot, betul. Tapi dengan bertambahnya usia, otot tersebut akan berkurang. Alat ini akan berguna untuk menjaga massa otot tersebut. Kadang-kadang nggak bisa digerakkan memang, karena dia memang stroke nggak bisa digerakkan. Betul. Tadi kalau kata Bang Pai itu, jadi antara otak sama si otot tersebut kayak ada gangguan. Dia nggak ngobrol lagi, kan harusnya gini, otak nyuruh dia bergerak gitu kan ya. Dan sekarang dia nggak punya hubungan nih. Tapi nanti dengan NMAS ini, alat ini kan stimulasi. Kita tempelkan di otot yang lemah atau tadi yang lumpuh. Supaya bisa digerakkan. Yang pertama, kita usahakan supaya massanya tidak berkurang. Jangan sampai dia berkurang terus, kan makin mengecil dia ya, kan tidak digerakkan. Kita gerakan dengan bantuan stimulasi NMAS tadi. Yang kedua adalah harapannya, waktu dia digerakkan, otak kita kemudian menyadari bahwa otot tersebut masih sehat. Masih bisa digerakkan. Jadi kemudian harapan kita nanti, otot-otot dan otak ini nanti punya hubungan lagi. Nanti mulai bisa digerakkan lagi. Ini NMAS. Untuk orang-orang yang stroke, memang lumpuh atau mengalami kelemahan. Yang kedua adalah orang-orang yang barangkali nggak stroke. Tapi ada permasalahan lain pemirsa. Karena barangkali nih sendinya sakit, nggak bisa jalan. Ya, sakit, nggak nyaman. Ada penyakit yang lain yang nggak bisa kemudian berolahraga. Alat ini berguna juga. Balik lagi untuk menstimulasi otot kita, neuromuskular. Ada saraf dan ada otot di sana yang kita stimulasi supaya kemudian dia bisa menjaga massa otot tersebut. Yang terakhir adalah kita barangkali yang tidak punya kendala. Tapi barangkali misalkan olahraganya apa? Jalan kaki. Tidak terpikir kalau jalan kaki yang bergerak cuma di bawah. Iya. Apakah atasnya bergerak juga? Tentu tidak. Enggak. Apakah otot lengan kemudian akan digerakkan? Belum tentu. Betul. Jadi kemudian alat ini bisa membantu kita walaupun tidak sakit untuk menjaga massa otot kita. Anda rasa cerita ini belum mampu untuk menggetarkan hati Anda? Kami harus hadirkan satu kisah. Cerita singkat dari orang yang sudah memilih menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Nih, simak yang ini. Keluhannya sih nggak banyak, cuma ada darah tinggi sekitar 160 pada waktu itu. Nggak ada gejala pusing atau apapun, nggak. Cuma itu terdeteksi waktu itu saya berobat karena batuk. Nah di situ baru ketahuan kalau saya kena ada darah tinggi. Biasanya kan namanya usia, terus gampang lelah, ini udah enggak, udah biasa aja gitu. Terus ya selain darahnya udah normal, kualitas tidur juga bagus. Terus saya pikir juga untuk mencegah penyakit-penyakit yang lain. Tensi lagi ternyata udah normal, 130. Sudah jelas pemirsa, barusan ada lagi yang cerita masyarakat yang sudah memanfaatkan teknologi laser. Bu Eta, sekiranya ada pesan dan harapan yang mau disampaikan kepada masyarakat, silahkan Ibu. Pesan dan harapan saya untuk masyarakat adalah marilah kita hidup sehat, jangan ragu-ragu. Saya sudah membuktikan selama ini saya menggunakan teknologi laser sehingga sampai saat ini saya mengalami hidup yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya merasakan sehat yang luar biasa. Itu saja pesan dari saya untuk masyarakat. Terima kasih. Aduh, terima kasih Bu Eta. Terima kasih Mbak Lula, terima kasih Bang Paidon. Pemirsa terima kasih juga Anda sudah menyimak program kami. Yuk gunakan teknologi laser, teknologi NMAS dan cegah komplikasinya. Hipertensi, kolesterol dan diabetes supaya bisa terkendali. Saya Coki Sitohang memberikan kesempatan kepada Mas Panji untuk menutup dengan memberikan pencerahan di Go Healthy. Silakan Mas. Pemirsa, mari kita hargai kesehatan yang kita miliki. Jaga kesehatan sebelum sakit. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakanlah alat kesehatan yang terbaik, terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Kami dari Gogo Mall menghadirkan teknologi laser ke Indonesia sejak 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Aku Laser Ultimate juga dilengkapi dengan aksesoris tambahan yaitu laser pad yang bisa digunakan pada area tubuh yang membutuhkan.
bermanfaat untuk membantu mengurangi rasa nyeri, membantu mengurangi peradangan, dan juga membantu melancarkan aliran darah sehingga membantu merangsang regenerasi sel. Oleh karena itu, pastikan Aqualaser Ultimate yang Anda miliki dari Gogomall supaya Anda mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Mari kita jaga kesehatan tubuh kita sekarang juga. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari Aqualaser Ultimate. We'll be right back.